Bikin skripsi hanya 1 malam. Kok bisa? ChatGPT buatan mahasiswa dropout jadi alat mahasiswa untuk ngibulin dosen. The Founders. Setiap teknologi seperti ChatGPT pasti memiliki dua sisi yang berbeda, seperti mata uang. Di satu sisi menawarkan kemudahan komunikasi dan menulis, tetapi di sisi lain ada kelemahan dan dampak negatifnya. ChatGPT, meskipun canggih, kadang-kadang bisa memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Seperti anak kecil yang belajar, mesin ini membutuhkan bimbingan dan pemahaman yang benar. Ada juga kekhawatiran tentang privasi atau kerahasiaan data pribadi. Dalam teknologi sekuat ini, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa percakapan kita benar-benar pribadi dan tidak disalahgunakan? Anda tahu nggak disimpan di mana semua chat kita? Selain itu, yang tidak kalah berbahayanya adalah ketergantungan pada teknologi ini bisa mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan berkomunikasi secara efektif tanpa bantuan. Lalu, siapa sih sosok di belakang ChatGPT ini? Sam Altman. Nama yang mungkin belum banyak dikenal, tetapi kontribusinya pada dunia teknologi sulit diabaikan. Lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat, Sam memulai karirnya di usia muda. Bahkan boleh dibilang sangat muda. Sam Altman lahir dan dibesarkan di St. Louis, Missouri. Sejak kecil, dia telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap dunia teknologi. Sam sering menghabiskan waktu luangnya untuk mengeksplorasi komputer dan mencoba memahami bagaimana sistem bekerja. Meskipun ia adalah seorang siswa yang cerdas, Sam kerap merasa tidak puas dengan sistem pendidikan konvensional. Ia merasa bahwa banyak dari apa yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan dunia nyata. Hal ini mendorongnya untuk selalu mencari pengetahuan di luar ruang kelas. Sam tidak hanya tertarik pada teknologi, tetapi juga pada ide untuk membangun sesuatu dari nol. Ketika remaja, ia sudah mulai mengembangkan aplikasi dan memikirkan ide bisnis. Dengan semangat untuk lebih memahami dunia teknologi dan bisnis, Sam memasuki Stanford University. Namun gairahnya untuk memulai sesuatu sendiri membuatnya memutuskan untuk drop out dari Stanford setelah beberapa tahun belajar. Di awal usia 20-an, Sam sudah menjadi salah satu pendiri dan CEO dari sebuah perusahaan bernama Loop, yang kemudian diakuisisi dengan nilai jutaan dolar. Loop didirikan pada tahun 2005 oleh Sam Altman bersama rekannya Nick Szabo dan Alok Deshpande. Ketika mereka masih berusia awal 20-an. Ide awalnya sederhana, tetapi revolusioner. Sebuah layanan berbasis lokasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat teman-teman mereka yang berada di dekatnya menggunakan ponsel. Sebelum munculnya platform seperti Facebook dan Instagram yang memudahkan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita, Loop telah mencoba untuk menjembatani kesenjangan sosial melalui teknologi. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat berbagi lokasi mereka, membuat rencana, dan bertemu dengan teman atau keluarga yang berada di dekatnya. Awalnya, Loop diterima dengan baik di pasaran. Mereka menjadi salah satu aplikasi pertama yang memanfaatkan GPS di ponsel untuk tujuan sosial, bukan hanya navigasi. Pada saat itu, ide tersebut terasa segar dan inovatif, seperti banyak startup lainnya. Loop menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah meningkatnya persaingan. Ketika perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook mulai memasukkan fitur berbasis lokasi ke dalam platform mereka, Loop mulai merasa tertekan. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat, Loop terus berinovasi. Mereka memperkenalkan fitur baru seperti rekomendasi tempat berdasarkan lokasi pengguna dan berusaha mempertahankan basis penggunanya yang loyal. Pada tahun 2012, setelah 7 tahun beroperasi, Loop diakuisisi oleh Green Dot Corporation, sebuah perusahaan yang menyediakan solusi prabayar dan teknologi finansial. Nilai akuisisi tersebut diperkirakan sekitar 43 juta US dollar. Meskipun Loop dikenal sebagai layanan berbasis lokasi, alasan sebenarnya Green Dot mengakuisisi Loop lebih karena tim teknologi dan keahlian mereka. Ini adalah talent acquisition. Green Dot berharap bahwa dengan mengintegrasikan tim Loop, mereka bisa meningkatkan layanan mobile banking mereka. Pengalaman dengan Loop memberi Sam Altman pelajaran berharga tentang dunia startup, inovasi, dan bagaimana cara menghadapi persaingan di industri teknologi. Meskipun Loop mungkin bukan akhir dari perjalanan Sam di dunia teknologi, Loop adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Setelah kesuksesannya dengan Loop, Sam bergabung dengan Y Combinator, sebuah inkubator startup terkenal di dunia. Di sana, ia mengubah cara berpikir banyak pendiri startup dan membantu merintis kesuksesan bagi ratusan perusahaan. Namun, Sam selalu tertarik dengan kecerdasan buatan. Ia melihat potensi besar di dalamnya, tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai perubahan paradigma dalam cara kita hidup dan bekerja. Dengan visi ini, Sam kemudian mendekati OpenAI, organisasi di balik ChatGPT. Dengan dedikasinya yang luar biasa, ia menjadi salah satu tokoh utama di balik kesuksesan ChatGPT. ChatGPT bukan sekedar program chat. ChatGPT adalah revolusi dalam komunikasi. Bayangkan, memiliki asisten pribadi yang selalu ada untuk menjawab pertanyaan, membantu tugas, atau sekedar mengobrol. Dari pendidikan hingga bisnis, ChatGPT telah mengubah cara kita mengakses informasi. Tidak perlu lagi kita mencari informasi berjam-jam di internet. Tanya saja ChatGPT. Atau Anda tinggal memasukkan beberapa perintah yang tepat, maka skripsi Anda akan selesai dalam beberapa jam saja. Bahkan, Anda bisa mensimulasikan pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya diajukan oleh dosen pembimbing dan penguji, sekaligus dengan jawaban yang bisa membawa Anda mendapat nilai A+. Meskipun ada kekurangan dan dampak negatifnya, manfaat dari teknologi ini jelas. ChatGPT mendekatkan kita ke masa depan di mana kecerdasan buatan dan manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kisah Sam Altman mengajarkan kita bahwa tekad, visi, dan kerja keras adalah kunci sukses. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang dihadapi, dengan tekad yang kuat, kita bisa mengubah dunia. ChatGPT mengajarkan kita bahwa teknologi adalah alat, seperti pisau yang bisa digunakan untuk memotong sayuran atau menyakiti orang. Bagaimana kita menggunakan teknologi inilah yang menentukan apakah itu bermanfaat atau merugikan. Jadi, mari kita ambil inspirasi dari Sam Altman dan ChatGPT. Mari kita gunakan teknologi untuk kebaikan dan selalu ingat bahwa di balik setiap kode ada manusia dengan impian, harapan, dan tekad untuk membuat perbedaan. Nantikan kisah lainnya di The Founders.